Bersamamu aku merasa tenang jiwaku, tenang hatiku ini. Bertahanlah walau terluka, Tuhan kan ada, akan selalu ada. Ku merasa damai bila ku dekat denganmu. Ku merasa tenang bila ku dekat denganmu. Tunjukkan jalanmu. Bersamamu aku merasa tenang jiwaku, tenang hatiku ini. Bertahanlah walau terluka, Tuhan kan ada, akan selalu ada. Ku merasa damai bila ku dekat denganmu. Ku merasa tenang bila ku dekat denganmu. Tunjukkan jalanmu. Jumpa kembali di MT Digital Inspiration of Life. Pagi ini kita mau sharingkan teman-teman dengan tema hidup benar adalah hidup dalam roh dan kebenaran. Roh Tuhan sebagai kompas dan firman Tuhan sebagai peta kebenarannya. Jadi banyak orang awak cerita perempuan Samaria, teman, berarti zaman dahulu gitu, cerita orang perempuan Samaria itu menanyakan kepada Nabi Isa, sebenarnya menyembah kepada Tuhan yang benar itu caranya bagaimana gitu. Nah, waktu itu perempuan Samaria, orang-orang Samaria pada umumnya itu dibedakan teman-teman dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan waktu saat itu pun berpegang dengan beragama Yahudi, pegangannya adalah kitab Taurat dengan 10 perintah Tuhan Allah gitu. Nah, sedangkan yang namanya Samaria, orang-orang Samaria, perempuan Samaria ini bukan kelompok yang sudah bisa mengenal kitab Taurat dan pegangannya adalah 10 perintah Tuhan Allah. Jadi mereka masih banyak tidak di agama Yahudi. Jadi dia masih dengan
dengan apa dengan mungkin adat istiadat dan tradisi daripada orang-orang Samaria itu. Nah, mereka perempuan Samaria katakan bahwa menyembah Tuhan yang benar itu harus ke gunung Gerasim gitu. Ya. Nah, sedangkan kata Nabi Isa adalah sebenarnya orang Yahudi itu menyembahnya di Yerusalemnya gitu. Tapi kalau bicara kita yang sekarang sudah dengan kalau di Nasrani sudah masuk ke dalam kitab perjanjian baru gitu. Ya, kita udah bukan cuma di Gunung Gerizim itu, bukan cuma di bait-bait Allah di Yerusalem, tapi kita ini menyembah bisa di mana-mana, teman-teman. Jadi yang penting ada roh dan kebenaran. Nabi Isa ajarkan seperti itu, teman-teman. Tapi kalau kita simak gitu sampai hari ini, sampai saat ini, ya saya lihat, saya sampai jadi sanksi sendiri, teman. Yang benar itu yang mana gitu. Ya, bahwa kalau saya lihat teman-teman saya yang sudah sejak umur 15 tahun rata-rata sudah mengaku menerima Tuhan, sampai hari ini sudah 55 tahun, mereka 40 tahun lebih, teman. Bahkan ada yang lebih dari 55, lebih lanjut daripada usia pensiunnya dunia yang 55 itu gitu. Ada yang 60, ada yang 65, ada yang 70, 75. Coba teman bayangin, dari umur 15 sampai 55 aja udah 40 tahun, teman. Tapi kalau kita misalnya anggap dari 15 sampai ke 75 lah, anggap gitu. Ya, ini sudah 60 tahun loh, teman. 60 tahun ya, bagaimana mengaku sudah terima Tuhan dan mengenal firman Tuhan, tapi kelakuannya bukan cuma perempuan saja, yang namanya laki-lakinya pun gitu. Ya, kelakuannya tidak beda dengan perempuan Samaria yang diceritakan dalam firman ini, teman-teman. Gak ada beda gitu. Jadi ceritanya kembali lagi ya bagaimana caranya di kitab Yohanes ini, bahwa diceritakan bahwa perempuan Samaria itu ya wajar saja tidak mengenal, tidak mengerti bagaimana menyembah Tuhan dengan benar, kan wajar-wajar aja, karena dia tidak beda posisi dengan posisi kita sekarang, teman-teman. Kalau kita posisi sekarang, kita sebut teman-teman saya yang 15, dari umur 15 sudah terima Tuhan, dia kan sudah punya modal gitu, bahwa yang namanya firman Tuhan, kitab sucinya sudah mengajarkan bahwa nah ini perintah peraturan Tuhannya seperti ini, janji-janji Tuhan itu seperti ini gitu loh, yang namanya rancangan dan tata Tuhan seperti ini, semua kan sudah tercantum di dalam firman Tuhan, teman-teman. Tapi kok sampai sudah dari umur 15 sampai 55 sampai 60, 65, 70, 75, 80 dan selanjutnya, kok masih belum bisa mengerti akan firman Tuhan dengan benar gitu. Jadi ini salah siapa gitu? Salahnya si umat gitu, jemaatnya, atau salahnya mentor rohani atau rohaniawannya tidak pernah mengarahkan itu, atau mungkin salah pengertian saya ya, yang dimana saya mengerti bahwa kalau yang namanya Nabi Isa ajarkan, firman Tuhan ajarkan bahwa yang namanya menyembah Tuhan itu yang benar itu bukan di Gunung Gerasim, berarti bukan dengan cara tata krama adat istiadat kita gitu, leluhur kita, dan bukan juga cuman ada di tempat ibadah saja gitu. Jadi Tuhan itu dihidupkan, firman Tuhan itu dihidupkan hanya di tempat ibadah saja. Tapi Nabi Isa, firman Tuhan Allah katakan bahwa apabila kita mau menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan berarti kan kita melakukan firman Tuhan. Itu bukan cuman seminggu sekali, teman-teman, bukan cuma di tempat ibadah saja gitu. Jadi ya kita bicara yang namanya menyembah Tuhan itu ya setiap saat gitu. Jadi kalau sehari 24 jam ya berarti kita menyembah Tuhan itu harus 24 jam, teman. Bagaimana menyembah Tuhan itu 24 dalam roh dan kebenaran. Nah, maksudnya apa gitu? Saya sampai hari ini, teman, tidak pernah mendapatkan makna bahwa roh kebenaran itu maksudnya seperti ini. Jadi saya sampai harus menggali sendiri, mencari maknanya bahwa Tuhan katakan bahwa kita itu menyembah Tuhan itu harus dalam roh dan kebenaran, itu benar-benar harus saya cari sendiri, teman-teman. Nah, ini kan yang jadi kadang-kadang apa benar atau enggak saya juga tidak ngerti, teman. Mestinya kan tugasnya mentor rohani dan rohaniawan yang mengajarkan saya cara nyarinya seperti ini, dan ini adalah kebenaran. Kalau ini kan saya tidak, terus mencari sendiri sampai akhirnya frustasi gitu. Ya, mentor rohani tidak ada yang mengajarkan saya, yang namanya rohaniawan tidak ada yang mengajarkan saya. Ya, akhirnya sampai disimpulkan ya untung di firman katakan bahwa bisa saja roh Tuhan itu sebagai pengajar kita. Nah, akhirnya saya minta roh Tuhan yang untuk ngajar saya, maksudnya roh dan kebenaran itu apa sih gitu loh, yang Nabi Isa, yang firman Tuhan, yang Tuhan katakan di kitab sucinya gitu.
Ya itu apa gitu maksudnya roh dan kebenaran. Nah, sekarang teman-teman sudah berjalan 20 tahun lebih. Pengertian saya lepas benar atau tidak, tapi di dalam pengertian saya yang namanya roh dan kebenaran itu jadi bagaimana yang namanya roh itu adalah Tuhan gitu. Yang kebenaran itu adalah firman Tuhan. Berarti kalau kita tidak ngaitkan Tuhan dan firman Tuhan, ini tidak bisa mendapatkan penyembahan yang benar. Itu makna yang saya maknain untuk diri saya sendiri seperti itu. Pengertian saya itu seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan tidak salah. Mudah-mudahan mentor rohani atau rohaniawan yang memang anggap saya benar, ya syukur, berarti sama. Tapi kalau seandainya salah, ya saya minta dimaafkan karena saya bukan mentor rohani dan rohaniawan. Cuman saya pribadi sharingkan, bukan ajarkan. Saya sharingkan, saya bagikan gitu. Cerita bahwa kalau di pengertian saya yang namanya roh dan kebenaran itu adalah penangkapan saya. Roh itu adalah Tuhan gitu, dari rohnya Tuhan. Memang Tuhan kan memberi kita roh Tuhan, roh kudus gitu, roh kebenaran. Di Muslim pun ada kok yang namanya nur. Tuhan memberikan nur kepada teman-teman atau keluarga kita yang di Muslim gitu. Sama teman. Jadi seperti apa sih, kalau nur itu kan seperti kalau diistilahkan teman-teman yang di Muslim atau keluarga di Muslim itu kan seperti cahaya Tuhan Allah yang dari Tuhan Allah gitu. Jadi sama. Ini kan sama aja, terang yang dari Tuhan gitu masuk ke dalam kita. Bentuknya ya roh kudus, roh terang, roh kebenaran gitu, roh Tuhan. Ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau universal saya lebih baik mengatakan roh Tuhan aja supaya bisa untuk semua agama bisa keterima. Jadi menyembah Tuhan yang benar itu dalam roh dan kebenaran. Roh di sini saya katakan bagaimana caranya kita untuk menyembah Tuhan itu tetap tidak bisa lari dengan menghidupkan roh Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, teman. Dihidupkan gitu. Roh Tuhan dari dulu juga Tuhan sudah berikan kepada kita, tapi tidak kita hidupkan. Nah, waktu Nabi Isa wafat secara Nasrani, itu yang Nabi Isa minta supaya Tuhan bantu yang menghidupkan roh Tuhan itu di dalam kita. Tapi yang bisa menghidupkan sebenarnya ya kita kan gitu. Ya kita yang mesti menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah, untuk kita bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita harus tahu bahwa ada roh Tuhan gitu. Ya, yang bisa Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan bukan cuma ke orang Nasrani loh. Tuhan itu begitu adilnya, maha adil gitu. Diberikan roh Tuhan itu untuk seluruh agama loh, untuk seluruh manusia gitu. Dan tinggal masalahnya kita mengenal tidak bahwa Tuhan memberikan roh Tuhan itu kepada setiap kita dan ditempatkan ke dalam roh kita yang ada di dalam kita. Nah, kedua, apakah kita tahu ada roh kita gitu? Jadi pertama kita tahu nggak ada roh Tuhan, ya kedua kita tahu nggak ada roh kita. Banyak orang yang tadi saya katakan tidak beda dengan perempuan Samaria itu, padahal sudah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun yang lalu terjadinya gitu. Bahkan dari kecil, dari umur 15 tahun rata-rata sudah terima Tuhan loh. Sudah, kalau bicara di di Nasrani namanya kan dibaptis, sudah terima Tuhan loh teman-teman. Jadi saya nggak ngerti kenapa kok dari 15 sampai 55, 40 tahun kok nggak beda sama perempuan Samaria. Mungkin bukan cuma perempuan Samaria, sekarang juga laki-laki zaman sekarang gitu, atau perempuan zaman sekarang kok seperti tidak beda dengan perempuan Samaria yang tidak ngerti apa-apa. Ya kalau perempuan Samaria tidak ngerti apa-apa, ya kalau buat saya wajar gitu. Karena waktu itu Nabi Isa belum tebus dosa-dosa kita, Nabi Isa belum menyelamatkan kita, Nabi Isa belum menjadi firman Tuhan, Nabi Isa belum usul ke Tuhan untuk menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Wajar saja teman-teman. Yang tidak wajar itu justru kita gitu. Kenapa sudah masuk ke dalam era perjanjian baru gitu, ya di mana sudah ada firman Tuhan, sudah ada roh Tuhan, kok tetap pengertiannya seperti perempuan Samaria gitu. Nah, ini salah siapa? Salah umat jemaatnya, salah kita nih yang pengusaha dan orang-orang karir gitu, atau orang-orang yang di dunia sekuler atau di marketplace, atau salahnya mentor rohani atau rohaniawan. Kenapa kok bisa secara mayoritas orang tidak mengerti akan maksudnya roh dan kebenaran ini, teman-teman. Jadi pagi ini saya sengaja sharingkan gitu, mudah-mudahan tidak salah, yaitu pengertian saya bahwa yang namanya roh dan kebenaran itu adalah roh menghidupkan roh Tuhan yang sudah ada dalam kita, dan juga bagaimana kita hidup dalam jalan firman Tuhan gitu. Jadi ada dua, roh dan kebenaran. Roh berarti rohnya Tuhan, kebenaran adalah firman Tuhan gitu. Nah, kalau kita sampai bisa nangkap ini dan dianggap benar dalam bayangan saya, ya seperti kita hidup itu sekarang kita di jagat raya ini kan kita nggak ngerti jalan hidup yang benar mesti bagaimana, teman-teman. Nah, kalau kita mau benar ya itu berarti roh Tuhan itu sebagai kompasnya yang menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adapun jalannya
jalan yang kita mesti lalui itu adalah firman Tuhan gitu. Jadi tetap kita butuh mengaitkan dua itu teman. Bagaimana menghidupkan roh Tuhan, ya bagaimana kita hidup di jalan firman Tuhan. Itu maksudnya roh dan kebenaran yang versi saya itu seperti itu gitu teman. Jadi kalau kita zaman sekarang kita hidup hanya dengan firman Tuhan tanpa roh Tuhan, itu akhirnya jadi teologi, jadi teori rohani, jadi logos, cara baku, hukum gitu. Terlalu susah teman. Jadi tapi kalau begitu firman Tuhan ini dihidupkan gitu dengan roh Tuhan, firman Tuhan katakan ini berubah menjadi rema teman. Bagaimana ya kita hidup dengan apa firman-firman Tuhan yang dari Tuhan Allah, bukan dari jiwanya kita. Jadi kita hidup dengan firman Tuhan yang bukan dari jiwa kita, pikiran perasaan kita, tapi kita hidup dengan firman Tuhan yang Tuhan pilih, firman yang mana dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dengan jiwa Tuhan. Bedanya begitu teman. Firman Tuhannya tidak berbeda, cuman pengertiannya gitu. Pemikiran, perasaan dan kehendaknya itu yang beda. Jadi dalam firman yang sama, tapi yang satu istilahnya hanya disertai oleh sendiri ya, oleh pikiran perasaan kehendak sendiri, tapi yang satunya adalah yang disertai dengan pikiran perasaan Tuhan. Itu namanya rema, logos dan rema. Mudah-mudahan teman-teman tangkap maksud saya teman-teman. Nah ini sebelum saya masuk ke dalam saya coba baca dasarnya dulu teman-teman di kitab Yohanes pasal 4 ayat 13-24 dan kitab Yohanes pasal 14 ayatnya 15 sampai 26. Nah ini saya baca dulu yang Yohanes pasal 4 teman-teman. Yohanes pasal 4 ayatnya yang mulai dari 13 teman-teman sampai 24. Kalau judul perikopnya kalau dari mulai ayat 1 itu percakapan dengan perempuan Samaria teman-teman. Judulnya itu gitu. Nah, jawab Nabi Isa kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan Nabi Isa berikan kepada dia, gitu, perempuan Samaria itu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kalau cerita dia mau minum air yang daripada ya firman Tuhan tadi teman-teman. Kata perempuan itu kepadanya, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Nabi Isa kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Nabi Isa kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah ini jadi si perempuan Samaria itu dinubuatin Nabi Isa seperti itu gitu. Ya si perempuan Samaria tidak ngaku tidak bersuami, padahal Nabi Isa tahu bahwa suaminya itu seolah-olah sudah 5 plus 1 gitu. Benar 5 kan? Iya ada 5 tuh. Sebab engkau telah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar gitu. Kata perempuan itu kepada Nabi Isa, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah Nabi Isa ngomong begitu, baru perempuan Samaria itu benar gitu loh, bahwa Nabi Isa itu bernubuat, nebak, meramal menebak si perempuan Samaria itu benar gitu. Memang kondisinya seperti itu. Dia pernah 5 suami dan satu orang gitu yang bukan suaminya. Jangan-jangan selingkuhannya, saya nggak ngerti gitu. Nah, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, mulai perempuan Samaria itu karena memang bukan orang Yahudi, jadi perempuan Samaria itu ya hidup dengan adat istiadat leluhurnya zamannya mereka. Mungkin jangan-jangan dewa-dewa itu teman. Nah adat leluhurnya si perempuan Samaria mengajarkan kalau mau menyembah kepada itu harus naik ke gunung teman. Kalau nggak salah namanya Gunung Gerasim atau apa gitu. Nah harus seperti itu gitu. Nah kata Nabi Isa kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Tuhan Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah ini, padahal kalau orang Yahudi menyembah Tuhan Allah itu adanya di Yerusalem gitu, di Bait Allah gitu. Kalau si orang Samaria menyembahnya di gunung Gerizim gitu. Nah ini kan kata Nabi Isa-nya bukan di gunung dan bukan di Bait juga gitu, bukan di Yerusalem juga. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal.
kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari si bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Apalagi zamannya kita berarti udah kelewatan ini. Zamannya sudah, waktu zaman itu pun perempuan Samaria itu juga saatnya sudah datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Tuhan Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi zaman itu saja sudah seperti ini teman-teman. Ya, yang konyol yang tadi saya katakan, kenapa zaman sekarang sudah ratusan ribuan tahun kok kita tetap banyaknya gitu, mayoritas masih seperti perempuan Samaria itu gitu. Tidak, ini yang konyolnya lagi tidak cuma perempuan saja, laki-laki pun sama, tidak beda seperti perempuan Samaria itu gitu. Jadi perempuan dan laki-laki zaman sekarang mayoritas gitu, meskipun sudah mengaku beragama, khususnya orang Nasrani, tetap masih ngomong, masih bertingkah, berlaku gitu seperti perempuan Samaria itu teman-teman. Tidak perempuan, tidak laki-laki gitu, banyak yang begitu gitu. Jadi lebih pengenalan akan firman Tuhannya kurang sama sekali. Yang namanya pengertian lebih-lebih lagi gitu. Ya jangan-jangan ingin mengenal firman Tuhan pun, yang saya sering katakan, jangan-jangan saya pernah tanyakan beberapa tahun lalu kepada teman saya yang sudah lebih senior dibanding saya, terima Tuhannya gitu. Ya mungkin sekarang udah beda umur sekitar 70-an mungkin dia gitu. Ya, tetap dia bilang belum pernah habis membaca satu katam gitu, satu periode membaca kitab suci itu belum pernah habis sampai umur 70-an loh. Nah itu kan lebih konyol lagi teman-teman. Nah ini gimana gitu kalau terus-terusan seperti itu, bagaimana teman saya atau keluarga saya tidak akan berpikir seperti perempuan Samaria. Nah padahal perempuan Samaria itu kan ya wajar-wajarnya karena nggak punya kitab suci gitu. Ya jangankan kitab suci, kitab Taurat aja perempuan Samaria nggak punya gitu. Nah kita sekarang sudah mempunyai kitab suci, di mana kitab suci kita itu adalah kitab suci yang sudah lebih sempurna daripada yang kitab Taurat itu teman-teman. Jadi kalau kitab Taurat si kaku, ya hidup karena memang dari diri sendiri kekuatannya. Tapi kalau kitab suci kita sekarang itu kan dengan kekuatan roh Tuhan, beda sekali teman-teman. Nah ini yang teman-teman mesti sadar, ya jangan seperti itu gitu Bapak. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Tuhan Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Tuhan Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah yang namanya kalau sudah menyembah dalam roh kebenaran, ya balik lagi teman-teman. Hidup kita adalah ya menyembah Tuhan 24 jam gitu. Hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan 24 jam. Bukan cuman kalau orang rata-rata yang penting hari sucinya datang ke tempat ibadah gitu loh. Ya yang penting waktu ibadah hari suci mengikuti, setelah selesai ibadah ya balik lagi seperti perempuan Samaria lagi, ya tetap melakukan hal-hal duniawi yang wajar-wajar saja gitu. Ya akhirnya kacau sendiri teman-teman. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi dipertegas lagi di ayat 24-nya teman-teman, bahwa Allah itu roh gitu. Nah ingat nih teman-teman, Allah itu roh. Jadi kalau kita menyembah Tuhan bukan dalam roh, nggak ketemu teman. Nah kembali lagi, kalau Allah roh, berarti unsur kita sebagai manusia ada tubuh jiwa roh. Berarti yang bisa kontak dengan Tuhan Allah itu hanya cuman yang unsur roh ini teman-teman. Tidak bisa tubuh dan jiwa saja. Orang dunia dan orang keyakinan menghidupkan itu hanya dua unsur saja, tubuh dan jiwa. Kalau hanya tubuh dan jiwa, tidak beda dengan perempuan Samaria itu, tidak bakal bisa ketemu Tuhan Allah gitu loh. Nah, sedangkan kita yang sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mengerti akan firman Tuhan, lebih berani melakukan firman Tuhan, ini harusnya kita tahu bahwa yang namanya kita ini bukan dua unsur, bukan tubuh dan jiwa, tapi tubuh, jiwa, dan roh. Nah, unsur roh ini teman-teman, unsur roh ini adalah yang bisa ketemu dengan Tuhan Allah gitu. Kenapa? Ya karena firman Tuhan di ayat 24 katakan, di kitab Yohanes 4 pasal 4 ayat 24 katakan Allah itu roh gitu. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya kembali lagi, kalau kita yang tidak menghidupkan roh kita gitu, ya nggak bisa ketemu Tuhan Allah. Jadi tetap kita mesti menghidupkan roh kita, di mana hidup itu harus dengan kuasanya roh Tuhan yang ada di dalam kita itu teman. Nah waktu roh kita ada kuasa roh Tuhan, nah ini baru ketemu teman, bisa nyambung dengan apa yang Tuhan Allah maksud, rancang dan kehendaki. Ini saya baca di kitab Yohanes pasal 4 13 sampai 24, dan sekarang saya sambung lagi aja teman-teman, langsung di kitab Yohanes pasal 14 teman-teman.
Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26 teman-teman. Nah, sini dikatakan Nabi Isa menjadikan penghibur gitu. Jadi Nabi Isa waktu pengen wafat di kayu salib, sebelum wafat ya janji kepada murid-muridnya, janji kepada kita gitu bahwa Nabi Isa menjadikan penghibur. Penghibur di sini Roh Tuhan, teman. Balik lagi Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh kebenaran, terang, Roh terang gitu sama aja. Itulah kalau di teman-teman keluarga Muslim dan teman-teman ya katakan itu adalah apa sih? Nur cahaya itu gitu. Jadi sama teman, terang yang dari Tuhan gitu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Tuhan Allah dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah ini tuh apa, Nabi Isa itu sebelum wafat sudah minta ini teman-teman. Jadikan ini ya dia akan minta kepada Tuhan Allah, Roh penolong, Roh kebenaran, Roh Kudus gitu, Roh Tuhan, Nur gitu untuk setiap manusia dalam kita teman-teman. Nah waktu zaman si perempuan Samaria itu kan belum ada teman-teman. Nabi Isanya belum wafat gitu. Rohnya perempuan Samaria, roh Tuhan yang ada di dalam perempuan Samaria sudah ada teman-teman, sudah ada, tapi tidak hidup teman. Nah ini yang Nabi Isa minta sebelum wafat itu. Nabi Isa wafat itu kan untuk nebus dosa kita dan untuk menyelamatkan kita teman-teman. Jadi kalau kita bicara Nasrani, Nabi Isa itu ya sudah menebus semua dosa kita, termasuk penyakit kita, kemiskinan kita, kebangkrutan kita, kegagalan kita, ketidakharmonisan kita. Sebenarnya semua Nabi Isa sudah tebus teman-teman untuk kita. Gitu ya, Tuhan Allah sudah ampuni kita semua itu dengan cara sengaja mengorbankan Nabi Isa untuk menebus kita. Tinggal kitanya kenal nggak gitu bahwa memang kejadian seperti itu ya, kita mengerti tidak gitu bahwa kekuatan rohani itu bisa seperti itu teman-teman ya, selama kita hidup di dalam firman Tuhan dan hidup menghidupkan roh Tuhan sebagai kuasanya gitu. Jadi di sini ditekankan begitu teman-teman. Di sini ditekankan jikalau kamu mengasihi aku, ya kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Tuhan Allah dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah ini kalau bicara roh-rohannya pasti nggak mungkin bisa dilihat teman. Roh Tuhan gitu, roh Tuhan Allah nggak bisa dilihat gitu ya. Rohnya Nabi Isa pun gitu tidak bisa kita lihat gitu. Yang namanya Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Tuhan ya sama aja, nur gitu ya, tidak bisa kita lihat teman-teman. Nah cuman kan kembali lagi kita harusnya kenal loh. Apabila kenal kita lebih percaya Tuhan, lebih mengasihi Tuhan gitu ya, Tuhan kan katakan begitu, setiap kita ini ada roh Tuhannya gitu. Masa kita nggak percaya? Ya berarti kan kita kenal roh Tuhan itu bukan dari melihat ya teman-teman, karena memang kita percaya gitu. Kita percaya dan kita mengasihi Tuhan sehingga kita percaya bahwa ada roh Tuhan di dalam setiap kita. Itu meskipun secara kasat mata kita sama orang perempuan Samaria itu sama, tidak bisa melihat roh gitu. Tidak ada orang yang bisa melihat roh gitu. Baik roh kita sendiri loh teman, kan nggak bisa dilihat gitu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Nabi Isa itu nanti pada saatnya gitu dia akan kembali. Ya cuma dua kan bisa kita meninggal dulu gitu. Dan nanti Nabi Isa datang setelah kita meninggal. Tapi bisa juga pas waktu Nabi Isa datang kita meninggal atau gimana ya, saya nggak ngerti gitu. Tapi nanti yang kalau menurut Nasrani yang akan mengantar kita ke dalam akhirat yaitu ya Nabi Isa teman. Aku tidak meninggal kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali padamu. Tinggal sesaat lagi dan di dunia ini tidak akan melihat aku lagi. Ini sebelum wafat. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Tuhan Allah dan kamu di dalam firman Tuhan dan firman Tuhan di dalam kita. Itu kaitannya gitu. Jadi urusannya Nabi Isa itu kan kalau saya secara universal katakan kan firman Tuhan. Jadi balik lagi kalau kita bicara kita percaya dan mengasihi Nabi Isa, ya kita harus bisa melakukan perintah peraturan Tuhan Allah yang sudah diutus gitu Tuhan Allah
ya Nabi Isa tadi gitu. Jadi Nabi Isa itu isinya di dalam Nabi Isa itu ya firman Tuhan, teman-teman. Firman Tuhan. Nah, cuma di sini Nabi Isa katakan selain dia firman Tuhan itu ya harus ada Roh Tuhan Allah tadi gitu. Itu harus mix begitu, teman-teman. Makanya saya di temanya katakan kita hidup yang benar itu harus ada kompasnya gitu, berarti roh Tuhannya, dan ada petanya, peta kebenarannya berarti firman Tuhannya gitu. Kita hidup tuh harus ada dua itu, teman. Kalau tanpa itu ya nggak bisa terjadi apa-apa. Nanti jadinya kayak perempuan Samaria, ya jadinya seperti teman-teman atau keluarga saya yang kebanyakan itu, teman-teman, yang cuman yang bicara seperti nggak beda dengan perempuan Samaria, karena ya tidak terlalu mengenal. Kalaupun mengenal firman Tuhan juga tidak mengerti. Kalaupun mengenal dan mengerti juga belum tentu mau melakukan, teman. Urutannya gitu terus gitu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Tuhan Allahku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini cerita Nabi Isa. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Ini cerita si Yudas lagi cerita nanya ke Tuhannya, teman-teman. Ya bagaimana sih? Kenapa sih Tuhan hendak menyatakan diri Tuhan kepada kita gitu, dan bukan kepada dunia gitu? Seolah jadi Yudas lagi nanya, Tuhan, kenapa Tuhan hanya mau menyatakan dirinya hanya bagi kita saja gitu? Kenapa nggak ke semua orang gitu? Nah, terus dan Nabi Isa menjelaskan, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku, firman yang dari Tuhan Allah, dan menuruti juga Tuhan Allahnya gitu ya. Dan Tuhan Allah akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi orangnya akan bareng, jadi akhirnya ada kitanya, orangnya, ada firman Tuhannya yang diartikan sebagai universal, sebagai Nabi Isa-nya gitu. Berarti ada kita, ada firman Tuhan, dan ada Tuhan. Nah, Tuhan itu disimbolikan dengan roh Tuhan. Jadi kita hidup itu harus ada tiga unsur ini, teman. Ada kita, ya ada firman Tuhan, dan ada roh Tuhan gitu. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku. Jadi firman yang diutarakan oleh Nabi Isa itu bukan yang dari Nabi Isa, melainkan dari Tuhan Allah yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Tuhan Allah dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini teman-teman, ini tadi saya kadang-kadang gregetan gitu. Ya ini, aduh, siapa sih yang bisa ngajar saya gitu ya tentang roh dan kebenaran ini? Ya ternyata kan di ayat 26, teman-teman, kitab Yohanes pasal 14 ayat 26. Coba teman-teman stabilo aja gitu, bahwa ya tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus gitu, yang akan diutus oleh Tuhan Allah dalam nama Nabi Isa gitu. Jadi Nabi Isa usul loh supaya Tuhan Allah mengirimkan Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh terang, Roh kebenaran gitu, nur gitu ya kepada manusia ini loh gitu. Nah, nanti Roh Kudus ini yang akan mengajarkan gitu. Roh Kudus ini, Roh Tuhan ini, Roh kebenaran ini atau nur ini yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Nabi Isa katakan kepada kita gitu. Nah, itu jadi roh Tuhan itu gunanya untuk itu, teman-teman. Jadi kalau memang mentor rohani kita tidak bisa mengajar kita dengan tepat, kalau rohaniawan kita itu tidak bisa mengajar dengan tepat, ya kita tidak boleh komplain kita nggak mengenal roh dan kebenaran itu karena mentor rohani dan rohani. Nah, Tuhan kan udah ajarkan di ayat di kitab Yohanes pasal 14 ayat 26 kan katakan begitu. Jadi memang Tuhan, kalau kita sudah waktu dibaptis terima Tuhan secara simbolik gitu bagi Nasrani, ya berarti memang kita udah terima Tuhan, kok udah terima roh Tuhan gitu. Dan kita juga sudah bicara akan hidup di dalam firman Tuhan. Tapi dalam praktek nyatanya yang tadi saya katakan berulang kali, nggak beda dengan perempuan Samaria tadi, teman-teman. Tidak melakukan apa-apa gitu. Ya cuman ya tetap aja hidupnya seperti si perempuan Samaria. Seperti orang Yahudi pun tidak gitu. Orang Yahudi itu kan punya kitab Taurat gitu, 10 perintah Allah. Jangan-jangan lebih bagus loh daripada kita yang tidak melakukan apa-apa gitu. Ya kita tidak beda dengan perempuan Samaria yang nggak punya pegangan apa-apa. Ya cuma punya adat istiadat leluhur bahwa harus begini, tanpa ada apa-apa. Kalau si
orang Yahudi masih mending loh, masih ada kitab Tauratnya. Meskipun kitab Taurat itu kalau kita compare dengan zaman sekarang, itu sudah kurang sempurna lagi teman-teman. Makanya Nabi Isa datang itu dengan diutus Tuhan Allah, diberikan firman Tuhan Allah dan roh Tuhan. Nah ini untuk menyempurnakan kitab Taurat orang Yahudi tersebut teman-teman. Jadi firman Tuhan itu kembali lagi simpelnya, kalau kita pengen hidup menyembah Tuhan dengan benar, ya kita harus bisa jadikan firman Tuhan itu jalan kita gitu, ya jalan kita, dan harus kita kaitkan gitu, kaitkan roh Tuhan di dalam kita sehingga kita hidup di jalannya firman Tuhan ya sebagai petanya gitu kan, dan kita juga jadikan yang namanya roh ini sebagai kompasnya. Jadi tidak bisa semena-mena gitu, yang mengartikan firman Tuhan itu semena-mena jiwa kita aja nggak bisa. Ya kita harus mengartikan firman Tuhan itu dari jiwanya Tuhan gitu. Nah setelah itu baru akan firman itu akan berubah dari logos menjadi rema, dari tidak punya kekuatan menjadi kekuatan, punya kekuatannya Tuhan. Ya bedanya gitu teman-teman. Sampai ada diumpamakan yang di firman lain kan, apabila kita membangun menara mesti persiapan dulu, dihitung dulu anggarannya. Apabila kita mau berperang dengan raja yang anak buahnya 20.000, kitanya 10.000 gitu, ya bagaimana kita bisa menang dengan 10.000? Ya kembali lagi, kalau kita pakai rasio yang 10.000 nggak bakalan menangin 20.000. Tapi kalau kita benar-benar 10.000 itu disertai dengan roh Tuhan gitu, yang bukan mustahil gitu, yang 20.000 bisa kalah. Nah ini tinggal kita percaya nggak, kita beriman nggak bahwa memang kuasa firman Tuhan itu seperti itu teman. Dan ini masih berlaku bagi kehidupan kita sekarang loh, sampai hari ini gitu. Bukan cerita waktu zaman itu, saat ini pun masih berlaku gitu. Jadi selama kita hidup, baik itu kerja atau hidup gitu, atau kalau pengusaha berarti berusaha, orang karir itu berkarir gitu. Selama kita mengadakan aktiviti usaha, karir dan hidup kita bersama dengan roh Tuhan, itu tidak ada yang barang mustahil teman. Bisa semua jadi menang. Seorang cerita Samson yang berantem dengan sekian ratus orang, yaitu dengan rahang keledai aja bisa menang teman, karena ada roh Tuhan di dalam Samson gitu. Nah begitu pun sama aja yang tadi dikatakan, kalau kita cuma punya tentara 10.000 ya, tapi kalau kita musuh kita 20.000, kalau kita 10.000 bersama dengan Tuhan ya nggak ada problem. Ya udah dicerita Gideon gitu, cerita Gideon juga sama ya, Gideon yang mesti ngelawan 30.000 orang lebih gitu. Ya akhirnya ujung-ujungnya cuma dengan 300 orang saja ya Gideon bisa menang gitu. Nah itu karena kembali karena ada roh Tuhan di dalam itu. Nah kita juga bukan mustahil begitu teman-teman. Ya apabila usaha kita modalnya kecil banget gitu, sedangkan ada proyek besar sekali, ya kalau bersama modal kecil itu bersama dengan Tuhan Allah, ya gampang-gampang saja gitu. Ya bisa itu terjadi. Kita nggak mungkin ngadepin mendapatkan proyek ini gitu. Tapi kalau bersama roh Tuhan ya mungkin saja mendapatkan proyek itu gitu. Itu dengan Tuhan itu seperti itu teman-teman. Jadi memang banyak cerita di penonton yang ceritanya seperti itu gitu. Jadi cuman bedanya mungkin kalau kita bicara masuk ke era perjanjian baru ini, ya kita sasaran utama bukan seperti di perjanjian lama yang bicara hasil orang hidup itu dari ukurannya duniawi, tapi kita zaman sekarang lebih ukuran dari secara rohani. Duniawi itu adalah hanya tambahannya saja. Perlu nggak? Perlu gitu, sangat perlu. Tuhan tahu itu gitu. Nah ini sih sudah bacakan dua kitab teman-teman. Nah sekarang saya coba lari ke drum aja teman-teman. Ada gak jalan di hati, bahkan jadi dilema gitu, tentang keluarga dan teman-teman rohani yang sudah secara formal terima Tuhan sudah di atas 20 tahun. Ya berarti yang tadi saya hitung tuh dari mulai 15 lah asumsinya. Kalau di bawah 15 kan anak-anak SD mungkin belum pengen ini pengen itu gitu. Tapi begitu SMP kan belasan umurnya teman. Nah biasanya teman-teman itu mulai dibaptis teman. Di Nasrani umumnya gitu, mengalami baptis. Berarti kan kalau kita bicara rata-rata umur 15 tahun, kalau sekarang saya taruhnya usia pensiun 55 tahun, berarti sudah 40 tahun loh. Nah yang saya jadi dilema itu maksudnya kenapa kok selama 40 tahun gak bedanya dengan perempuan Samaria tadi gitu, tingkah lakunya. Itu kalau yang 55 teman. Kalau bicara yang sudah 50, 60, 65, 70, 75, 80, nah ini dihitung aja nih, kalau yang 75 tahun rata-rata gitu, berarti kan sudah 60 tahun teman.
60 tahun ya yang ngaku misalnya percaya Tuhan, ya percaya firman Tuhan, tapi tidak kenal teman, tidak kenal pribadi Tuhan dan juga tidak kenal firman Tuhan gitu. Itu kan mesti dibedakan antara tahu dan kenal teman. Kalau tahu itu ya tahu gitu ya bahwa ada Nabi Isa, ada Tuhan, ada tahu, ada firman Tuhan. Tapi kalau bicara kenal, apa membaca enggak? Ya mendengarkan sharingnya enggak, mendengar khotbahnya enggak, ya itu yang dipertanyakan. Melakukan tidak firmannya gitu. Nah itu antara tahu dengan kenal itu kadang-kadang rancu sekali. Jadi banyak teman-teman keluarga yang sudah 40 tahun bahkan 60 tahun, 70 tahun gitu. Ya hanya tidak jauh dari perempuan Samaria tadi teman. Nah itu yang buat saya jadi dilema teman-teman. Kok begitu gitu? Ya, kalau di sini saya ulang lagi, ada ganjalan di hati, bahkan jadi dilema tentang keluarga dan teman rohani yang sudah secara formal terima Tuhan sudah di atas 20 tahun, pasti kan di atas 20 tahun. Kalau yang seumur saya mungkin udah di atas 40 tahun mestinya mengenal mengerti firman Tuhan, kan tidak benar gitu cara mengenal mengertinya gitu. Alami rohani seperti cerita perempuan Samaria yang bertanya kepada Nabi Isa tentang menyembah Tuhan dengan cara yang benar seperti yang di kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Itu semua panjang sekali teman-teman, kalau ada waktu coba baca kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Itu cerita soal perempuan Samaria tuh. Nah, terus Nabi Isa ajarkan menyembah yang benar dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah dan roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran gitu. Jadi tidak bisa cara lain. Ya, makna roh dan kebenaran inilah yang tidak dimaknai oleh mentor rohani atau rohaniawan gitu. Khususnya tentang roh Tuhan. Tidak mengerti selama saya 20 tahun ini tidak pernah dijelaskan urusan ini gitu. Ya, nggak pernah saya mendapat pengertian seperti ini. Ya saya cuma mendapat pengertian karena itu yang di kitab Yohanes 14 ayat 26 tadi gitu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan Allah dalam nama Nabi Isa, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingat kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah berarti teman-teman juga jangan sampai nunggu seperti saya 20 tahun dengan saya sharing pagi ini. Ya buruan dong hidupkan roh Tuhan itu, sehingga banyak pengertian Tuhan yang akan berubah teman-teman. Daripada kita cuma nyalakan mentor rohani atau rohaniawan juga percuma teman, gak ada artinya. Saat hidup perempuan Samaria, roh Tuhan yang sudah ada, roh Tuhan itu sudah ada gitu, tapi belum dihidupkan oleh karena baptisan Nabi Isa gitu. Jadi yang benar-benar meminta roh Tuhan dihidupkan itu ada Nabi Isa teman. Jadi kita kalau memang sudah dibaptis di zaman sekarang, harusnya kita sudah bisa menghidupkan roh Tuhan gitu. Kalau kita lebih dalam mengenal bahwa memang ada roh Tuhan gitu, ada roh kita di dalam kita. Nah ini mesti kitanya juga pendalamannya teman-teman. Beda dengan saat hidup kita sekarang yang sudah terima baptisan Nabi Isa, yang otomatis akan menghidupkan roh Tuhan yang ada gitu. Harusnya otomatis begitu, tapi buktinya enggak teman-teman. Karena balik lagi mentor rohaniawan kurang terus menjelaskan, jadi hanya tidak ada pengertian. Nah atau mungkin teman-teman yang belum minta ke roh Tuhan, ke roh kudus, roh kebenaran gitu, untuk bisa memberi pengertian. Makanya kalau bisa setiap baca firman coba berdoa lebih dulu, minta roh pengertian dari Tuhan, dapat kita mengerti maksud firman itu dari sisi pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Jangan kita ngartikan sendiri, nanti kacau semua teman-teman. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Tuhan Allah dan dia akan berikan kepada kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah ini cerita si Nabi Isa usul ini kan berarti kan minta roh Tuhan biar ada di dalam setiap kita teman. Yang namanya Nabi Isa juga sama aja kok. Kalau tidak ada roh Tuhan, mana bisa Nabi Isa sesakti itu, sehebat itu gitu. Ya Nabi Isa itu kan manusia yang waktu jadi manusia itu dengan power roh Tuhan tadi teman-teman. Kalau tidak dengan roh Tuhan nggak bisa. Makanya Tuhan Allah katakan bahwa apabila Nabi Isa itu adalah sulungnya kita, ya sama teman-teman. Berarti kita juga sama. Kita diberi roh Tuhan gitu supaya bisa lebih
serupa dengan apa yang Nabi Isa perbuat. Tuhan pengen begitu teman. Cuman bedanya teman-teman, kalau mungkin Nabi Isa berbuat itu benar-benar sempurna seperti yang Tuhan Allah inginkan. Tapi kalau kita sebagai bukan sulungnya gitu, sebagai pengikutnya, ya kita mungkin tidak bisa sesempurna Nabi Isa gitu. Tapi kan kembali lagi teman-teman, ukurannya sempurna itu kan Tuhan Allah kan tahu gitu ya, batasnya sempurnanya pribadi Tuhan Allah, batasnya sempurnanya untuk levelnya Nabi Isa, dan dia tahu juga untuk level-level kita gitu ya kan. Itu kan kembali prerogatif Tuhan Allah, tapi yang kita berjuang semaksimal mungkin supaya serupa dengan perintah-perintah firman Tuhan gitu, seperti yang Nabi Isa perintah peraturkan bagikan kan ya kepada kita, ajarkan kepada kita perintah dan peraturan firman Tuhan tadi gitu. Ya kita mesti semaksimal mungkin melakukan itu ya, sampai ya Tuhan Allah inginnya sempurna. Nah sempurna ini kan relatif, gak ada batasnya teman. Ya kita sempurna. Nah buat apa gitu kita Tuhan ingin kita sempurna? Karena Tuhan pengen sekali kita jadi keluarganya Tuhan dalam kerajaan sorga gitu. Di sananya, di akhiratnya, di dalam surga Tuhan pengen begitu ya. Tuhan nggak mau apabila kita yang diundang, yang dipilih itu hanya duduk sebagai warga surga atau rakyat jelata surga yang biasa-biasa aja gitu. Teman butuh kita untuk menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah caranya gimana ya? Caranya tadi teman, bagaimana hidup dengan melakukan hidup dengan benar gitu ya, dalam arti kata menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah di luar itu ya Tuhan juga pengen kalau sampai misalnya kita bisa melakukan, bukan cuma melakukan saja, tapi kita juga bisa mengajarkan firman Tuhan dalam arti kata kita untuk orang-orang di market atau di marketplace dan dunia sekuler ini, ya kita bukan mengajarkan teori rohani atau teologi, tapi kita memberitakan, menyaksikan kehidupan kita bersama Tuhan teman. Ya kita saksikan itu sudah kategorinya mengajarkan. Nah waktu kita mengajarkan itu, memberitakan lewat kesaksian itu Tuhan bilang ya sudah bisa masuk menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Nah tinggal kembali kita percaya nggak itu kata firman gitu. Kalau kita percaya kita jalankan, nggak percaya ya kita berdoa ya minta roh Tuhan, Roh Kudus memberikan satu pengertian kepada kita, itu benar atau tidak sih gitu ya, bahwa ada janji firman yang seperti itu gitu teman-teman. Jadi kembali lagi teman-teman ya, tadi dikatakan kalau cerita kita bicara sudah dibaptis dalam nama Nabi Isa, itu mestinya kita udah punya power untuk pasti yang mendapatkan roh Tuhan tadi teman-teman. Kalau roh Tuhan ada tuh teman-teman, yang namanya kita kalau bicara mau mengenal itu kan istilahnya hak independen dari kita gitu, dari hak free will kita, dari bebas kita. Tapi kalau begitu kita sudah tahu bahwa ada roh Tuhan di dalam kita, yang namanya mampu mengerti itu pasti mampu teman. Yang bikin mampu itu karena ada roh Tuhan, ada kuasa roh Tuhan yang supranatural yang bisa membuat kita jadi mampu mengerti gitu. Begitupun hal melakukan firman Tuhan teman. Karena memang sudah ada roh Tuhan sehingga kita jadi mampu melakukan firman Tuhan gitu. Kalau tanpa firman Tuhan, tanpa roh Tuhan, kita belum mampu melakukan firman Tuhan. Karena ada roh Tuhan itu, karena ada kuasa supranatural dari Tuhan, akhirnya kita mampu melakukan firman Tuhan. Akhirnya kita mengerti firman Tuhan karena roh Tuhan, dan kita mampu melakukan firman Tuhan karena roh Tuhan juga. Makanya roh Tuhan itu adalah kuasa, sebagai kuasa kita untuk bisa mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan. Waktu kita mampu melakukan, ya pasti karena kita memiliki iman yang tinggi teman-teman. Iman percaya kepada Tuhan yang lebih tinggi lagi, makanya kita menjadi mampu dan mau gitu melakukan itu teman-teman. Ini yang mesti dimanfaat teman-teman, karena zamannya perempuan Samaria itu kan belum ada itu teman-teman. Nah kitab Yohanes pasal 14 ayat 23, jawab Nabi Isa, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Tuhan Allah akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya itu jadi balik lagi teman. Jadi kalau kita universalkan Nabi Isa itu kan firman Tuhan. Jadi istilahnya kalau kita yang Tuhan mau itu kan ada kitanya teman-teman, ada kitanya gitu, ada firman Tuhannya dan ada Tuhan Allahnya gitu. Nah kalau firman Tuhan itu kan secara universal saya katakan identik dengan Nabi Isa. Jadi seolah ada kita, ada Nabi Isa, dan ada Tuhan Allah gitu. Tapi kalau di dalam kita di dunia berarti ada kita kan yang di dunianya gitu. Ya ada firman ada Nabi Isa itu berarti kan ada firman Tuhannya, dan ada Tuhan Allah itu ada roh Tuhannya. Jadi gitu. Nah ini kita ngeblend jadi satu benar. Jadi kita hidup yang benar itu adalah ada kita, ya ada firman Tuhan dan ada roh Tuhan. Itu yang benar begitu teman-teman.
Nah, firman tadi katakan kalau di akhiratnya berarti ada kita, ada Nabi Isa, ya ada Tuhan Allah gitu. Kalau di akhiratnya. Tapi kalau di dunianya ya itu ada kita, ada firman Tuhan, ada Roh Tuhan. Roh Tuhan berarti dari Tuhan Allah, ya namanya firman Tuhan ini berarti pengganti Nabi Isa, kita ya kita, dalam arti kata kita tiga unsur tadi, ada tubuh, jiwa, dan roh itu. Kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. Hidup dalam roh dan kebenaran adalah hidup bersama roh Tuhan sebagai kompas dan dalam firman Tuhan sebagai petanya. Nah, ini istilah saya sendiri teman-teman. Jadi yang penting teman-teman asal tahu, kalau saya ibaratkan bahwa jika kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, mau mengenal firman Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita mengerti akan firman Tuhan, dan Tuhan akan memampukan kita dalam melakukan firman Tuhan. Ya otomatis ya kita akan makin sempurna, makin serupa seperti Nabi Isa, makin sempurna seperti yang Tuhan Allah kehendaki gitu teman-teman. Ya kita akan terus mengalami seperti itu terus teman-teman. Nah ini jelas-jelas di sini ya balik lagi, kalau kita mau terus serupa untuk bisa lebih serupa dan lebih sempurna ya tidak jauh-jauh teman-teman. Bagaimana kita hidup itu kembali lagi, bagaimana kita hidup dengan benar-benar di jalan firman Tuhan gitu. Ya firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu dianggap jalan, dianggap peta gitu teman, tanpa ada kompas, ini juga bisa bikin sesat teman, bisa tersesat meskipun kita sudah punya petanya gitu. Nah makanya di sini mesti kita berani hidupkan juga roh Tuhannya. Nah roh Tuhan ini sebagai kompasnya teman. Jadi waktu kita hidup dalam roh dan kebenaran, kita memiliki peta gitu, peta kehidupan kita, peta kebenaran hidup kita itu berupa firman Tuhan, dan kita mempunyai kompas teman. Kompas itu adalah ya alat untuk bagaimana kita tidak tersesat gitu. Ya kalau kita ada ada peta kebenaran hidup tapi tanpa ada kompas kebenaran hidup, ini namanya peta ini bisa menyesatkan kita teman. Dan justru ini butuh sekali ada firman Tuhan sebagai peta kebenaran kita, dan kita juga butuh sekali kompas gitu sebagai ya roh Tuhannya. Jadi akhirnya firman Tuhan ketemu dengan roh Tuhan. Nah ini baru teman, baru ketemu jalan bagaimana bisa masuk ke dalam hidup yang dalam roh dan kebenaran. Menurut pengertian saya seperti ini. Jadi butuh dua, butuh firman Tuhan sebagai petanya, butuh roh Tuhan sebagai kompasnya gitu. Nah ini yang akan ngeblend, yang kita nyampe seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap maksud saya teman-teman. Jadi pagi ini saya bikin temanya seperti itu. Hidup benar adalah hidup dalam roh dan kebenaran, ya. Roh Tuhan sebagai kompas kita, kebenaran hidup kita, dan firman Tuhan sebagai peta gitu, peta kebenaran hidup kita. Oke teman-teman, see you, bye-bye.